Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Jakarta Klasis Kalimantan. Mari untuk memulai Sapaan Teduh kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan izinkan kami kembali bersama-sama bersekutu, menerima firman Tuhan, memuji Tuhan melalui Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami menerima, memahami firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat benar-benar kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Sapaan Teduh kita di hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14. Begini firman Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi ini dari Mazmur 90 ayat 14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sumber kepuasan atau kasih setia, hesed, Musa menggunakan kata kenyangkanlah. Ini berarti ada kekosongan di dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Seringkali kita mencoba menyenangkan jiwa kita dengan pencapaian, validasi orang lain atau hiburan, dan masih banyak lainnya. Namun itu semua seperti sekedar minum air garam, semakin diminum semakin membuat kita haus. Musa menunjuk pada satu-satunya makanan yang mengenyangkan dari Mazmur 90 ayat 14 adalah kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Ibrani yang disebut hesed ini adalah kasih yang berdasarkan janji, kasih yang tidak pernah menyerah, dan kasih yang tidak bergantung pada kondisi kita. Dan yang kedua, waktu yang tepat. Di waktu pagi, Musa menyebutkan di waktu pagi. Kenapa di waktu pagi? Karena secara praktis sebelum kita akan memulai hari kita dengan segala kegiatan, segala tugas, berita, dan lain-lain, kita sangat perlu mengisi jiwa kita dengan kasih setia Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kita di sepanjang hari itu. Dan secara rohani, pagi melambangkan sebagai rahmat baru. Jika kita memulai hari dengan menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, maka pandangan kita tidak lagi bekerja untuk mencari pandangan kita tidak lagi bekerja untuk mencari kasih, karena kita menyadari bahwa kita sudah memiliki kasih. Di setiap pagi kita memiliki waktu bersama Tuhan, kita mengucap syukur, kita menyadari keagungan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dengan itu kita memiliki kekuatan bahwa hari yang akan kita jalani ke depannya pun akan tetap dalam penyertaan Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hari kita dari siang, sore, sampai malam, kita tidak akan kekurangan kasih yang datangnya dari Tuhan, yang akhirnya di sepanjang hari itu kita akan benar-benar menjalani hari-hari kita dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan sukacita yang stabil, Musa melanjutkan dalam supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hari-hari kami. Sukacita yang stabil yang artinya bahwa sepanjang hari kita tidak membiarkan sukacita kita direbut oleh masalah atau pekerjaan berat, beban berat, pikiran, kekhawatiran, tapi kita membiarkan yang melingkupi hati dan pikiran kita adalah sukacita yang datangnya dari Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hari-hari kami. Kita perhatikan bahwa sukacita tidak datang dari keadaan yang mudah atau keadaan yang berubah menjadi
menjadi lebih baik. Tidak, kita tidak membuat standar sukacita kita dari apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita melihat dan menyadari bahwa sumber sukacita yang datangnya dari Tuhan yang sudah mengenyangkan kita, sehingga kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh segala keadaan yang begitu cepat berubah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang yang kenyang tidak akan berebut makanan. Jika jiwa kita kenyang oleh kasih Tuhan, kita tidak akan mudah goyah oleh segala kritik, segala beban, segala permasalahan, segala kegiatan yang mungkin akan kita hadapi di kehidupan kita setiap harinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita merenungkan kembali untuk menjalani hari-hari kita setiap harinya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan hal yang sia-sia, karena hidup kita terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal yang sia-sia, mengejar hal yang sia-sia. Mari bersama-sama untuk setiap harinya kita mengevaluasi diri kita, hal-hal yang pertama kali yang harus kita pikirkan di setiap pagi, bahwa kita harus selalu mengucap syukur akan kasih setia Tuhan, dan Tuhanlah tempat, satu-satunya tempat yang akan mengenyangkan kita dengan kasih setia Tuhan yang akan kita jalani di setiap harinya. Kita tidak membiarkan notifikasi sosial media, berita mencemaskan, daftar tugas yang menumpuk, daftar pekerjaan yang menumpuk untuk merebut sukacita. Jadi mari kita memberikan tantangan bagi diri kita untuk setiap harinya mengambil waktu, memberikan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika jiwa kita penuh dengan kasih Tuhan, kita tidak hanya akan bertahan hidup, tapi kita akan menjalani hidup dengan sorak-sorai apapun tantangannya. Karena kasih Tuhan, kita akan mampu untuk selalu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita setiap hari dan setiap saat. Selamat menerima kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk sapaan teduh kami di hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang telah kami terima dapat benar-benar memperkuat iman kami, dapat membawa kami untuk mau lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau membiarkan kasih setia Tuhan yang melingkupi kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Karena kami mau hidup penuh dengan sorak-sorai dan sukacita, menjalani kehidupan kami penuh dengan rasa syukur karena kami punya Tuhan yang hebat. Terkhusus kami juga berdoa kepada GBKP Runggun Cibubur dan Perminggun MPH Jonggol. Kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan, Runggun Cibubur dan Perminggun MPH Jonggol di dalam setiap pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati untuk anak-anak Tuhan, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pendeta, vikaris yang melayani. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi, memberikan kekuatan, memberikan semangat agar mereka di dalam pelayanannya tetap berserah ke dalam tangan Tuhan, mau memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kiranya dari gereja Tuhan Runggun Cibubur dan MPH Jonggol juga kasih Tuhan, berita sukacita, berita akan keselamatan dapat tetap diberitakan di setiap daerah-daerah mereka. Kiranya untuk setiap jemaat di dalam Runggun ini dan Perminggun ini juga Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberkati kehidupan setiap keluarga-keluarga agar tetap mau memberikan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan, mau memberikan diri untuk memberitakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa kami Tuhan untuk segala harapan kami di sepanjang hari ini, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya hidup kami, keluarga kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, kiranya apa yang telah kami terima dari Tuhan dapat juga kami pakaikan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, Tuhan bimbing kami
kami untuk selalu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.